Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Selamat datang kembali. Pergi ke bank menabung uang untuk masa tua dan masa depan. Jika hilang tanpa sebab dan terbuang, tentu hati resah, ketakutan. Dana disimpan di kota, harusnya aman tak pergi. Namun kadang muncul musibah akibat oknum yang tak berintegritas lagi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kasus raibnya deposito BNI. Tapi tentu ini tidak hanya kasus tunggal yang terjadi di satu bank Indonesia. Berdasarkan berbagai informasi yang tersedia, entah itu media cetak, media online, sumber berita dan laporan, kasus-kasus semacam ini telah terjadi di berbagai macam bank. Baik bank BUMN, bank swasta dengan nilai kerugian yang bervariasi dari jutaan hingga triliunan rupiah. Untuk secara agregat memang sangat banyak ya. Untuk kita akan bahas satu persatu seperti itu. Jadi terlalu banyak, tapi contoh-contoh kasus yang terekspos ke publik ini saya akan coba untuk sampaikan dari pemberitaan yang dilaporkan oleh Tempo misalnya. Nah di sini kita mulai dari Januari 2020 misalnya. Jadi banknya beda-beda ya, bukan hanya BNI saja. Dari mulai yang BUMN, tadi juga ada swasta ya, BUMN kembali, swasta, BUMN, swasta juga. Jadi intinya tidak hanya BNI gitu. Dan ini pun hanya di tahun 2021 saja. Baik, kita akan kembali lagi ke case yang memang merupakan soal. Jadi tujuan utama presentasi kita hari ini sangat jelas ya kawan-kawan semuanya. Pertama kita akan mengkaji kasus hilang deposito nasabah di BNI Makassar. Nilainya cukup fantastis, 110 miliar, serta memahami dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan publik. Kedua, kita akan menganalisis secara tajam kelemahan dalam manajemen risiko dan kontrol internal bank yang mungkin jadi biang keladi insiden tragis ini. Dan ketiga, yang terpenting, kita akan memberikan solusi-solusi konkret yang sesuai dengan prinsip good governance dan compliance perbankan, karena ini merupakan keperluan akademik. Jadi saya sampaikan di awal, ini hanya untuk kebutuhan akademik saja terkait dengan pengerjaan UAS dari mata kuliah manajemen perbankan. Untuk yang pertama, identifikasi dan analisis masalah. Untuk mempermudah analisis kita akan memecah identifikasi dan analisis masalah ini menjadi 3 pilar utama. Dari mulainya analisis kasus hilangnya deposito BNI itu, kemudian kita akan menyoroti terkait dengan kelemahan manajemen risikonya, dan terakhir solusi yang berbasis good governance. Mari kita selami fakta-fakta kunci dari kasus yang mengguncang ini. Poin pertama, yang paling menyakitkan adalah kerugian finansial yang signifikan bagi nasabah. Angkanya luar biasa, 110 miliar. Ini bukan sekedar angka, ini adalah impian masa depan kerja keras yang raib. Kemudian muncul nama Melati Bunga Sombe. Jadi seorang pegawai bagian umum BNI Makassar, di bagian umumnya ya, ia dicurigai terlibat langsung dalam kasus ini. Sebuah fakta yang memicu pertanyaan besar tentang integritas dari pegawai internal itu, bank itu sendiri. Penyelidikan mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen-dokumen penting, khususnya 9 bilet deposito. Ini jelas menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan dan autentikasi bank. Dan yang terakhir, kasus ini menjadi semakin rumit karena adanya kecurigaan nasabah tentang adanya pemufakatan jahat. Jadi kecurigaan ya, jadi keterlibatan lebih banyak pihak. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang jaringan kolusi di balik layar. Lanjutnya, beberapa fakta penting lainnya yang wajib kita ketahui untuk memahami akar masalah ini.
Yang paling mencengangkan tentu adalah deposito senilai 110 M ini tidak tercatat dalam sistem core banking BNI. Ini angka yang besar ya, ratusan M. Ini adalah lampu merah besar, sebuah anomali fatal yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem perbankan modern. Menariknya, BNI mengambil langkah proaktif dengan melakukan self-report atau melaporkan kasus ini sendiri ke pihak kepolisian. Ini tentu menunjukkan adanya upaya dari pihak bank untuk transparan dan mencari keadilan. Jadi tidak membela diri ya. Namun hingga saat ini identitas 2 dari 3 tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim ini belum diumumkan ke publik. Hal ini tentu saja menyisakan tanda tanya besar dan menunggu pengungkapan lebih lanjut. Meskipun demikian, kita tahu bahwa Bareskrim telah menetapkan total 3 orang tersangka dalam kasus ini, menandakan adanya kemajuan dalam proses hukum. Dari kasus ini kita bisa melihat beberapa permasalahan perbankan yang mendasar yang menjadi akar dari penyebab insiden ini. Yang paling krusial tentu adalah kegagalan kontrol internal. Ini membuka pintu bagi kebocoran informasi sensitif dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum di dalam bank. Lalu ketiadaan verifikasi dua pihak dalam proses penerbitan bilet deposito. Bayangkan ini sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya penipuan, membuat transaksi menjadi rentan dan tidak aman. Potensi konflik kepentingan dan kolusi internal yang tadi jadi dasar untuk kecurigaan ya, dapat juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Jika ini terjadi, integritas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan bisa rusak parah, merugikan semua pihak. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Ini fondasi utama ya dalam keamanan security perbankan. Jika dilanggar, kerugian finansial yang besar bagi bank dan nasabah tidak bisa dihindarkan. Lanjut. Sekarang mari kita tinjau kasus ini dari perspektif risiko dan hukum untuk memahami konsekuensi dan implikasi yang lebih luas. Dalam kasus ini, risiko operasional menjadi sangat menonjol karena muncul dari kegagalan proses internal yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Adanya red flag yang sangat jelas, yaitu pemalsuan bilet giro, bilet deposito. Ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal yang membuat sistem audit gagal mendeteksinya. Sebuah kegagalan fatal pada proses internal bank. Dan itu ya, jadi ada risiko proses internal, akses tidak sesuai, dan red flag pemalsuan bilet. Kemudian kelemahan pengendalian internnya. Jadi kami menyoroti pertama, akses dan otorisasi yang tidak terbatas. Jadi harusnya kan memang ada otorisasi berlapis. Risiko penyalahgunaan wewenang tentu akan meningkat drastis, membuka bagi tindakan curang. Kedua, prinsip dual control tidak diterapkan. Prinsip ini krusial untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Tanpa dual control dan micro checker, kemungkinan kesalahan dan kecurangan akan melonjak sulit terdeteksi. Terakhir, audit internal yang terkesan kurang aktif ya untuk di kasus ini. Jadi sistem audit yang lemah berpotensi besar gagal dalam mendeteksi anomali. Lalu risiko reputasi bank. Ini dampak yang paling parah dan sulit untuk dipulihkan ya. Mengingat nilainya besar, risiko reputasi bank ini menimbulkan distrust atau hilangnya kepercayaan nasabah, terutama dari kalangan-kalangan nasabah yang elit yang mempunyai memang deposito besar. Mereka jadi khawatir gitu. Begitu negatif berita yang tersebar merusak citra bank, mencoreng nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling menakutkan memang ini adalah secara akademik ya, potensi rust possibility. Secara keseluruhan semua ini akan menciptakan citra negatif yang sulit dihilangkan bagi bank terkait, misalnya di sini Bank BNI. Kita akan bahas dari perspektif hukum dan kepatuhan dalam kasus ini. Dari sisi hukum tentu
tindakan melati bunga somber ini jelas merupakan pelanggaran hukum serius. Ini masuk dalam pidana perbankan. Lebih jauh lagi terkait dengan pemufakatan jahat dalam hukum, pasal 55 KUHP ini mengatur kerjasama dalam melakukan kejahatan. Misalnya kemungkinan adanya konspirasi. Dan sebagai penyelenggara sistem keuangan, bank sebenarnya memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Jadi langkah krusial untuk mencegah, mendeteksi tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Saya akan sampaikan rekomendasi kebijakannya. Untuk pertama, audit internal menyeluruh terhadap produk deposito harus dilakukan secara berkala, mendalam, apalagi mengingat nilai-nilai yang besar. Jadi cabang-cabang mana yang di situ ada deposito-deposito yang nilainya besar. Kedua, suspensi akses sistem bagi pegawai non otoritatif. Jadi hanya pegawai yang memiliki otorisasi dan relevansi pekerjaan yang boleh mengakses sistem-sistem krusial. Dan harusnya ada buktinya ya ketika mengakses itu. Ketiga, tentu adalah peninjauan ulang SOP layanan simpanan. Pastikan SOP sudah diperkuat, jelas, dan meminimalkan celah penipuan, serta selalu diperbarui sesuai perkembangan modus operasi kejahatan. Solusi strategis untuk jangka yang panjang ya, diperlukan lebih strategis, berkelanjutan, agar perbankannya sistemnya lebih canggih, lebih tangguh. Pertama, multi authorization. Dengan ini diperlukan lebih dari satu otorisasi dari individu yang beda untuk melakukan transaksi, sehingga mengurangi risiko kesalahan. Kedua, investasi pada automatically audit. Di sistem audit otomatis, sistem ini dapat mendeteksi dan mengidentifikasi anomali dalam transaksi secara real time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, bahkan sebelum kerugian besar itu terjadi. Dan yang tak kalah penting adalah compliance culture, budaya kepatuhan di seluruh organisasi. Pelatihan edukasi berkelanjutan memastikan semua karyawan memahami dan mengikuti regulasi serta standar yang berlaku, mencegah tindakan tidak etis atau biasa, misalnya ini adalah teman seperti itu, atau ini nasabah sering kesini. Ini budaya yang tetap harus dibangun adalah profesionalisme. Ini adalah pendekatan berkelanjutan dan ini harus menjadi DNA setiap bank. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keamanan. Penting bagi OJK untuk menerbitkan kebijakan tentang pelaporan biliat secara elektronik. Kebijakan ini mempermudah proses pelaporan, meningkatkan transparansi dalam transaksi perbankan, dan mengurangi risiko pemalsuan fisik dari deposito biliatnya. Kemudian BNI perlu melakukan komunikasi proaktif dan ganti rugi kepada nasabah yang terdampak. Jadi setelah adanya audit yang mendalam seperti itu, jadi ada komunikasi proaktif ini diharapkan agar berita yang tadi distrust, citra negatif ini bisa hilang. Dan yang terakhir, pembentukan unit investigasi internal yang independen. Jadi bertanggung jawab untuk penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus yang melibatkan kerugian nasabah, memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan menjaga objektivitas. Sebagai kesimpulan, maka untuk kasus BNI Makassar ini pentingnya untuk menyoroti sistem verifikasi yang berlapis dalam industri perbankan. Kontrol internal tentu adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah. Demikianlah analisis mendalam kita tentang raibnya deposito BNI. Saya Harlan Topa dari MJ401 Universitas Siber Asia. Dan sebagai disclaimer, solusi yang ditawarkan adalah opini dan untuk keperluan UAS, manajemen perbankan. Saya berharap tidak ada lagi kasus serupa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan kita.